Sahabat autobiografi bukan tokoh, orang biasa juga punya cerita. Berani hidup, berani berjuang, jangan kerja kau mengeluh terus. Tahun 1978 saya sudah mulai memiliki banyak teman, bukan hanya teman satu kampung di Kampung Beriwit atau Kambe, dan hanya teman di satu sekolah SDN Teladan, tetapi saya sudah mulai banyak memiliki teman dari sekolah-sekolah lain. Teman-teman sekalian, di kota Purukjau di era tahun 70-an itu, seragam sebuah sekolah itu berbeda dengan seragam sekolah yang lain. Sehingga kita dengan melihat seragam yang dikenakan oleh para siswanya, kita akan tahu mereka itu berasal dari sekolah mana. Untuk sekolah saya, SDN Teladan, seragam yang dipakai adalah putih hijau. Sementara untuk sekolah dasar negeri 3 itu berwarna putih biru, sekolah dasar negeri Putra Purukjau putih coklat, dan sekolah dasar negeri Putri Purukjau itu putih ungu. Ada salah satu juga di Purukjau seberang, tapi saya tidak mengingat apa seragam mereka. Nah, sahabat-sahabat autobiografi sekalian, di tahun-tahun 70-an itu, ketika menjelang perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus itu akan ramai banyak sekali lomba-lomba antar sekolah, antar kampung dan lain-lain. Pokoknya meriah sekali biasanya. Di antara lomba tersebut yang sangat dikenal dan sangat legendaris adalah lomba kasti untuk tingkat SD ya. Jadi pada saat lomba kasti itu biasanya lokasinya untuk yang perempuan diadakan di halaman SD Putra Purukjau. Sedangkan untuk yang laki-laki itu diadakan di halaman SD Putri Purukjau. Dari sekolah saya sering sekali mendapat juara untuk lomba kasti ini, dan salah satu legend daripada pemain kasti di sekolah saya, mungkin teman-teman seusia saya masih mengingat, namanya Ganta. Ganta ini memiliki postur tubuh yang cukup besar sehingga dia ketika melempar bola kasti dan ketika memukul bola kasti itu lemparan dan pukulannya itu kuat sekali teman-temannya. Dan di sekolah-sekolah yang lain itu meskipun mereka memiliki postur tubuh kecil, tetapi ketika bermain kasti itu juga bermanfaat. Kenapa? Ketika melempar mereka, atau istilah sana dibuntu, ketika membuntu itu melempar bola kasti ya ke tubuh mereka, itu mereka dengan lincah bisa menangkis lemparan tersebut walaupun jaraknya cuma 1 meter lemparan itu. Jadi itu suatu yang unik ya, dan mungkin sudah tidak ditemukan lagi di era sekarang permainan-permainan kasti seperti itu. Sahabat autobiografi bukan tokoh, selain bermain kasti biasanya juga ada lomba gerak jalan. Lomba gerak jalan ini sangat ramai juga karena biasanya itu diikuti oleh berbagai sekolah dan saling merahasiakan bagaimana mereka berlomba dan bertanding, seragamnya dan kostum yang digunakan ya. Mereka hanya akan tampilkan pada saat hari hanya pada hari perlombaan. Biasanya kostum-kostum mereka itu warna-warni, dan para juri itu disebar di sepanjang jalan dan tempatnya rahasia sehingga sulit sekali mengetahui di mana ada jurinya itu berada. Oleh karena itu sepanjang jalan yang dilalui kita harus siap ya, berpenampilan yang bagus, gerakan yang serentak ya. Oleh karena itu latihan itu biasanya dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum 17 Agustus diadakan, dan kita biasanya latihan itu sore hari. Dan jika memenangkan biasanya itu dikasih piala, dan pada saat perayaan hari 17 Agustus itu diumumkan nama sekolah pemenangnya. Itu akan sangat membanggakan ya. Sahabat-sahabat sekalian, selain lomba gerak jalan, biasanya juga ada lomba pertandingan olahraga. Kalau pertandingan olahraga menjelang 17 Agustus ini biasanya umum ya, bukan antar sekolah. Antara lain adalah lomba basket, lomba volleyball. Di Purcau itu
bukan cuma volleyball ya, ada juga lomba badminton dan ada lomba pingpong ya. Saya masih ingat nama-nama para legend yang selalu biasanya mereka menjuarai perlombaan-perlombaan itu ya. Kalau untuk lomba volleyball laki-laki itu biasanya dari grup Camp Muara Untu. Mereka hebat ya. Jadi di Muara Untu itu ada sebuah perusahaan dan mereka memiliki semacam grup, kalau nggak bisa dibilang klub ya. Ada pemain voli yang hebat-hebat ya. Khusus untuk Kecamatan Murung, kita mengingat nama seperti Bapak Suryansah. Dia memiliki postur tinggi besar dan kalau menyemes juga semesnya tajam ya. Kemudian untuk kelompok ibu-ibu itu biasanya dari kelompok PGRI. Di kelompok PGRI ini ibu-ibu PGRI itu ada istri guru olahraga istrinya Pak Subarjo. Nah itu juga kalau bermain voli dan menyemes juga tajam semesnya. Jadi mereka-mereka ini sangat dikenal dan melegenda ya di dalam kancah olahraga voli. Untuk permainan pingpong ada satu nama yang saya ingat dan saya tidak tahu apa beliau masih ada apa tidak ada sekarang. Itu namanya untuk pertandingan pingpong itu adalah Lemper ya. Lemper ini istri dari seorang bapak bernama Hendrik ya, saya masih mengingatnya. Dan Ibu Lemper ini bukan cuma pintar main pingpong, tetapi beliau juga pintar main tenis lapangan. Nah, selain nama-nama itu, nama-nama yang masih saya ingat yang selalu menjuarai seperti Bapak Maulana. Maulana ini di daerah Hungan kalau tidak salah ya, atau di Jalan Saripo itu. Itu juga selalu menang. Dan untuk permainan badminton juga ada beberapa yang cukup melegenda. Antara lain dari grup Silpa. Kalau dari grup Silpa ini adalah grupnya orang-orang kehutanan. Yang saya ingat salah satunya adalah Bapak Suryadi ya. Bapak Suryadi ini pegawai kehutanan di Kecamatan Murung. Itu juga bermain bulu tangkis sangat bagus. Teman-teman sekalian, kalau malam hari itu juga diadakan lomba menyanyi atau yang dikenal dengan pop singer. Nah, lomba pop singer ini diadakan di teras kantor Camat Murung. Dan itu biasanya di bawah asuhan seorang musisi dan seorang seniman yang sangat dikenal pada musimnya. Beliau sekaligus juga MC terkenal dan juga guru musik, yaitu Bapak Barsihan ya. Bapak Barsihan T ya. Beliau ini biasanya yang selalu mengkoordinir kalau ada acara-acara pop singer. Dan juara-juara pop singer ini laki dan perempuan menyanyikan lagu-lagu yang cukup hits pada waktu itu. Dan saya ingat salah satu lagu wajib pop singer yang dinyanyikan itu adalah lagunya Bob Totopoli ya, Bob Totopoli, Simfoni yang Indah. Nah, ketika malam diadakan pop singer itu, teman-teman yang datang bukan cuma warga kota Purukjau, tetapi dari sekitar kota Purukjau seberang, dari Muara Untu, Bahitom. Zaman itu Bahitom terpisah dengan Purukjau ya. Dari Bumban, bahkan dari Sompoy, dan itu mereka ngumpul. Karena banyak orang menonton pop singer ini, maka diambil kesempatan oleh para pedagang untuk mengais rezeki dengan cara berjualan. Nah, berjualan itu disusun meja-meja, kemudian menggunakan lampu teplok ya, menggunakan lampu minyak tanah untuk berjualan kacang rebus yang dibungkus dengan daun pisang, berjualan es yang di sana dikenal es setrup namanya. Setrup itu seperti minuman dikasih gula yang dikasih warna ya, warna merah, jadi namanya setrup. Itu sangat terkenal sekali. Dan salah satu teman saya yang suka berjualan di situ, mudah-mudahan kalau menonton video dan channel ini itu teman saya namanya Mestopan Mail ya, atau kita mengenalnya Memes. Itu sering berjualan di acara dan di arena arena pop singer itu, teman-teman. Dan pop singer itu dia dilakukan panjang ya, karena mulai dari babak pertama, babak semifinal sampai final ya, itu ramai sekali.
Sahabat autobiografi bukan tokoh, karena menjelang bulan Agustus itu banyak perlombaan, seperti misalnya karnaval. Karnaval ini juga biasanya dari berbagai daerah, misalnya Beriwit, ada sendiri kampung Beriwit. Jadi antar kampung mau ngirim utusannya. Karnaval ini ada kendaraan hias, ada juga regu-regu yang cuma berjalan saja, berjalan kaki dengan drama-dramanya. Nah, yang cukup melegenda dan saya tetap ingat itu biasanya dari grup dinas kesehatan ya. Dari dinas kesehatan itu mungkin orang tua dari salah satu teman saya kalau masih menonton ya, orang tuanya Bapak Anang Elmiadi atau yang dikenal Buruh itu sangat lucu sekali. Dan mungkin Bapak Rudi Hartono atau yang kita kenal dengan Dadi, teman saya itu neneknya juga kalau sudah karnaval itu mereka selalu juara. Kenapa? Mereka membuat semacam drama sambil berjalan, drama di jalanan itu ya. Misalnya dia menangis, aduh, ya dalam bahasa sana, cucuku ini sakit perut, sudah juga dikasih obat, dikasih daun jambu rebus, sudah karak babanam ya, semacam itu. Sifatnya menghibur tetapi ada unsur edukasinya. Sehingga di setiap perayaan-perayaan menjelang 17 Agustus itu, sahabat-sahabat kota Purworejo itu sangat ramai. Ada juga lomba seperti panjat pinang itu di dilakukan di pinggir sungai. Nah, selain itu juga ada lomba perahu. Lomba perahu ini dari kampung saya, yaitu Kampung Beriwit, itu biasanya selalu juara. Nah, para pendayung-pendayung Kampung Beriwit itu luar biasa ya. Dan perahunya itu khusus, mereka memiliki namanya perahu naga yang dihias ala naga ya. Dan perahu itu setelah lomba itu disimpan di bawah kolong rumah ya. Dia hanya akan diturunkan menjelang perlombaan saja, perlombaan 17 Agustus. Dan itu seperti lomba dayung yang kita lihat ya, kalau kita sering ngelihat di media TV juga itu seperti itu di era tahun 70-an itu ya, lomba perahu. Nah, jadi pendayung-pendayung dari kampung Beriwit atau Kambe itu sangat luar biasa dan selalu memenangkan pertandingan. Musuh besar dari lomba dayung adalah dari tim Purworejo Seberang. Sahabat atau biografi bukan tokoh, karena selalu ramai menjelang 17 Agustus, maka orang tua saya berkata, nanti menjelang 17 Agustus kamu kan pagi sekolah, sore kamu menonton. Kalau kamu nanti tidak memiliki kesempatan untuk bekerja, bantu orang tua, seperti mencari ikan, misalnya membanjur tadi itu, atau mencari kayu bakar, atau apapun, karena pagi sekolah, sore sudah ke arena, terus sampai malam kita nonton di Pop Singer itu. Oleh karena itu teman-teman, orang tua saya meminta, jadi sebelum 17 Agustus harus dipersiapkan dulu, misalnya kayu bakar itu harus disiapkan. Jadi tidak boleh kehabisan kayu bakar baru mau mencari di bulan Agustus. Kenapa? Karena di bulan Agustus banyak perlombaan ya. Jadi sebelum bulan Agustus itu harus sudah dipersiapkan. Begitu juga dengan air misalnya, karena ngambil air itu jauh teman-temannya, jadi kita ngambilnya di pikul, ada pikulan dari bambu, kita ambil di Sungai Barito, baru itu dibawa, ditampung di dalam drum ya. Nah, jadi subuh-subuh kita sudah mengambil air, mikul air ke sungai. Kalau nggak ada air, karena tidak ada PDAM, tidak ada saat itu di kota Purworejo. Demikian juga kebersihan lampu-lampu petromak ya harus dibersihin, karena kalau kalau tidak nanti karena kita sibuk ya, kita nggak sempat lagi membantu orang tua bekerja di rumah. Sahabat autobiografi bukan tokoh, pokoknya di tahun-tahun 1978 itu sangat terekam di dalam memori saya banyak peristiwa. Dan ada salah satu peristiwa yang juga mungkin sampai sekarang teman-teman yang masih usia belia tidak tahu kenapa kenaikan kelas itu diadakan pada bulan Juli ya, semester dan lain-lain. Itu sahabat-sahabat autobiografi bukan tokoh, pada tahun 70-an, tahun 1978, sebelumnya itu kita itu bersekolah itu periodenya adalah Januari sampai Desember. Kemudian Desember itu kenaikan kelas.
Di tahun 78 itu ada perpanjangan selama 6 bulan. Jadi kenaikan kelasnya itu ditambah 6 bulan sehingga kita kenaikan kelas itu pada bulan Juli, bukan pada bulan Desember. Saya masih ingat itu ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya Bapak Profesor Dr. Daud Yusuf di zaman Orde Baru. Dan pada era beliau itulah ada penambahan pelajaran namanya PSPB atau Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa ya. Itu ceritanya kenapa kok 1 tahun ajaran itu berpindah dari 1 Januari ke Desember menjadi jadi bulan Juli ke bulan Juli, yaitu terjadi di tahun 1978. Teman-teman sekalian, seperti biasanya juga, meskipun saya suka bermain, kadang suka apa, tetapi saya tidak pernah melupakan belajar. Belajar itu bagi saya wajib ya. Kenapa? Karena saya memiliki suatu keinginan maju yang sangat kuat. Oleh karena itu biasanya saya belajar itu pagi. Jadi ketika subuh saya bangun, saya kemudian bersih muka, cuci muka, dan saya belajar sampai pagi ya. Setelah itu berangkat ke sekolah. Jadi belajar pagi itu rasanya mudah sekali untuk mengingat apa-apa yang dibaca dan dihafal itu ketika paginya itu. Dan biasanya ini sangat disiplin ya orang tua saya, kalau tidak belajar dia akan marah ya, dia akan ngomel dan kita. Dan hasilnya memang saya selalu ranking juga, baik di 76, 77 dan 78 saya selalu ranking 1 di sekolah. Nah, teman-teman, ada kebiasaan kalau kenaikan kelas di era saya itu kita membawa makanan, bawa bekal. Jadi bekal itu dibawa oleh masing-masing siswa. Nanti sampai di sekolah itu ditaruh di atas satu meja, sehingga banyak sekali variasi daripada makanan-makanan itu. Jadi misalnya saya membawa nasi kuning, terus yang si A, si B kita nggak tahu bawa masing-masing. Setelah sampai di sekolah dikumpulkan, baru itu terkumpul, sehingga kalau ada 30 siswa dalam satu kelas nanti ada 30 eh, eh, bekal yang dibawa untuk acara kenaikan kelas. Dan itu biasanya juga dibagi ke para guru-guru, lalu diadakan doa, kemudian nanti diumumkan kenaikan kelas siapa ranking 1, juara satunya siapa. Dan itu biasanya diberikan hadiah berupa buku tulis ya, untuk memberi semangat ya. Jadi luar biasa ya, di era itu pihak-pihak sekolah dan kepala sekolah juga berlomba agar siswa-siswanya itu bisa memiliki nilai yang sangat bagus. Nah, teman-teman sekalian, untuk tahun 1978 sampai sekian dulu eh, apa yang saya sampaikan, dan jangan lupa terus dukung channel ini, subscribe, like, and share agar saya bisa berkarya, memberi inspirasi ke banyak teman bahwa orang biasa ketika ia ingin berusaha dia juga bisa menjadi orang yang dianggap luar biasa. Eh, Orang biasa juga punya cerita, berani hidup, berani berjuang, jangan kerja kamu mengeluh terus. Salam, sampai ketemu di episode berikutnya, yaitu tahun 1979.